Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Soekardi, yang saya hormati para pengurus semuanya, dan yang saya hormati serta saya cintai Bapak Ibu, rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, dalam rezeki kita, dalam kesehatan kita, dan diberikan kita jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, diberikan kita rezeki dari setiap yang kita butuhkan, diberikan kita kemudahan dari setiap masalah dari setiap urusan kita, diberikan ampunan dari setiap dosa-dosa kita, dan dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang kemarin kita jelaskan tentang harta itu adalah hiasan. Harta itu adalah hiasan. Dan harta itu juga sebagai mainan. Gola apa? Kamu ini? Lah, sambil terang kene lawe. Nah, harta itu juga sebagai mainan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan jangan sampai kalian tertipu dengan harta. Jangan sampai tertipu dengan harta. Karena harta itu hanya mainan saja, hanya tipuan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang nomor 7 sampai nomor 14. Kelihatannya membahas tentang harta itu sedikit hina dan bagaimana caranya kita saat mendapatkan harta benda. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai dari hadis yang pertama, hadis ke-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Turmudi hadis 2245. Monggo Bu Wati bisa diterjemahkan. Ya Ustaz, siap Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Qais bin Abu Hazim berkata, aku mendengar Mustaurid dari Bani Fihr berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia bagi akhirat itu tidak lain seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, lalu perhatikanlah apa yang dibawa kembali. Baik. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mad dunya fil akhirah. Mad dunya fil akhirah. Ma sesuatu dunia fil akhirah di dalam akhirat. Illa mislama yaj'alu akadukum. Kecuali. Misla sama ma yuj'alu apa yang kalian masukkan akadukum. Kalian masukkan di antara kalian. Isba'ahu. Jari. Jadi dunia itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain bila dibandingkan dengan akhirat sama dengan kita mencelupkan
ujung jari kita fil yammi, di dalam laut. Jadi kalau membandingkan bagaimana sih banyaknya dunia, bandingannya dengan akhirat, coba jenengan celupkan jari kita ke dalam laut. Nah, falyanzur bimada yarji. Setelah kita celupkan, maka perhatikan yang nempel. Yang nempel di jari kita, bukan yang netes ya, tapi yang nempel. Nah, jadi yang nempel di jari kita, itulah gambaran dunia. Jadi dunia itu meskipun kita kadang-kadang mencarinya tidak tahu waktu. Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Dan kadang-kadang tidak tahu tempat. Yang barat ke timur, yang timur ke barat, yang selatan ke utara, yang ke utara ke selatan, diputar-putar. Kalau kita lihat saat pagi-pagi, maka kelihatannya manusia itu begitu banyaknya, yang datang dari barat, yang datang kayak tempe, ada berasnya kemudian diputar. Nah, mencari harta itu kayak begitu. Nah, tapi kata Allah itu hanya sedikit. Bahkan yang kaya sekalipun, nah itu dikatakan oleh Rasulullah seperti bekas tangan kita dicelupkan di dalam laut. Nah, itulah dunia. Nah, kadang-kadang juga kita mencari dunia itu di samping tidak tahu waktu, tapi kadang-kadang juga tidak tahu benar apa tidak. Ya, tidak mau tahu. Nah, itu hadis yang pertama. Jadi kenikmatan yang paling hebat di dunia hanya seperti air yang menempel pada jari yang kita celupkan pada air laut. Itu gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dunia. Nah, kalau di dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan satu di dalam surat 16 An-Nahl surah ayat ke-117. Mata'un qalil, mata'un qalil, walahum azabun alim. Monggo. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Nah, dunia itu adalah kenikmatan. Allah menyebutkan dengan kenikmatan. Jadi yang mendapat dunia banyak, ya dia bisa bersenang-senang, bisa bernikmat-nikmat dengan dunianya. Tapi kata Allah, mata'un qalil. Kenikmatan, kesenangan yang sedikit. Ya, meskipun kita berfoya-foya, ya sedikit saja. Dan di akhirat bisa menempatkan kepada yang punya itu adzabun alim. Atau bahkan di dunia kadang-kadang adzabun alim ini kita sudah dapat. Ya, dunianya banyak, hartanya banyak. Tapi kadang-kadang Allah memberikan sakit-sakitan dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang sobo rumah sakit. Padahal dulunya itu dunianya banyak. Maka harus hati-hati. Ya, dunia yang banyak itu, dunia itu hanya kesenangan, dan kesenangan yang sedikit yang mengakibatkan si empunya mendapatkan azab. Di ayat yang lain, surat Ali Imran 197, mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam, wa bi'sal mihad. Monggo. Semua itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Ya. Punten. Mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit. Yang kita punyai, yang kita seakan-akan kita itu kaya raya, bisa beli apa saja. Itu kata Allah
adalah mataun qalil. Kemudian summa. Kalau di sini adalah summa, kalau di sini ada wa. Kalau wa itu berarti langsung bisa di dunia ini. Bisa di dunia ini mendapatkan adab yang alim. Tapi kalau summa itu masih ada di hari kemudian. Nah, summa ma'wahum jahannam. Kemudian dengan dunianya itu menempatkan orang yang mempunyai dunia itu jahanam di neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah wabisal mihad. Sejelek-jelek tempat kembali. Tempat yang kembali yang jelek adalah neraka jahanam. Nah, itu dunia. Masih ada ayat yang lain tentang dunia itu sedikit di surat An-Nisa 77. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Monggo. Halo, Bu Wati. Oh, nggih Ustadz lali buka. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan didolimi sedikit pun. Kul. Nah, di sini ada kalimat kul, diawali dengan kalimat kul. Katakanlah. Berarti ada orang-orang yang punya dunia, yang kaya, kemudian dia merasa sombong. Sama dengan orang dikatakan kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir. Kalau di sini katakanlah kepada orang yang si empunya dunia. Kadang-kadang dunianya disimpan saja. Tidak dijadikan untuk bagaimana punya dunia, tapi tidak dijadikan untuk bisa masuk surga. Maka kata Allah kepada Rasulullah, kul katakan, mata'ud dunya, kenikmatan, kesenangan dunia, itu qalilun sedikit. Ya, kesenangan dunia itu qalilun sedikit. Nah, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan kesenangan akhirat itu lebih baik. Tapi lebih baiknya untuk siapa? Liman ittaqa. Kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kelihatannya orang-orang yang bertakwa di dunia ini kalah dengan kekayaan mereka, kalah. Dan dengan kekayaan orang kafir kalah. Tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhiratnya itu lebih baik. Dan orang yang bertakwa itu menjadikan tujuan hidupnya adalah akhirat. Tujuan kenikmatannya adalah akhirat. Maka akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Bahkan kemarin insya Allah itu disampaikan bahwa didatangkan orang yang terkaya di dunia, kemudian dimasukkan ke neraka. Setelah dimasukkan ke neraka, ditanya oleh Allah, adakah kebahagiaan bagi kamu? Adakah kesenangan, kenikmatan bagi kamu? Setelah diangkat, kemudian ditanya oleh Allah, maka mereka menjawab, tidak ada sedikit pun kesenangan di akhirat ini. Ya memang dunianya untuk dunia. Kehidupannya adalah yang dicari kehidupan dunia. Maka sedikit pun di akhirat tidak akan mendapatkan kenikmatan. Padahal di akhirat itu abadan abada. Ya, abadan abada. Selama-lamanya. Dan juga didatangkan orang yang paling miskin di dunia. Orang yang paling sengsara di dunia.
tapi dia itu bertakwa kepada Allah. Setelah didatangkan, dimasukkan ke surga, kemudian ditanya, apakah ada kesengsaraan di dalam surga ini? Maka dia menjawab, tidak ada kesengsaraan sedikit pun. Yang satu tidak ada kenikmatan sedikit pun, yang satu tidak ada kesengsaraan sedikit pun. Iya, memang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kenikmatannya mata pun tidak akan pernah melihat bagaimana nikmatnya surga. Hati pun tidak akan pernah merasakan ngerentek bagaimana nikmatnya surga. Tidak akan mampu. Telinga pun tidak akan pernah mendengar rasanya bagaimana nikmatnya surga. Ya. Jadi itu kenikmatan surga yang abadan-abadan selamanya. Maka araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Wama mata'ul dunya wama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Monggo diartikan. Nggih, Ustaz. Apakah kamu lebih di bawahnya nggih, Ustaz? Nggih. Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sampun, Ustaz. Pertanyaan, apakah kamu ridho? Apakah kamu rela bil hayatid dunya dengan kehidupan dunia minal akhirah meninggalkan kehidupan akhirat? Nah, apakah kamu rela hanya untuk dunia saja? Ya, seakan-akan dengan dunianya itu luar biasa sehingga kamu tidak tahu siang dan malam, sehingga tidak tahu mana benar dan mana salah, sehingga tidak tahu yang namanya kewajiban-kewajiban. Kamu cari sampai seperti beras yang ada di dalam tempe. Padahal wama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Dan kehidupan dunia itu tidak lain di dalam akhirat kecuali sedikit saja. Sedikit saja. Bandingannya begitu. Jadi jangan sampai kita ini tertipu dengan kehidupan dunia yang sedikit itu. Ya, jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia yang sedikit. Baik, dilanjutkan dengan hadis yang ke-8. Monggo, Bu Ati. Nggih, Ustaz. Telah bercerita kepada kami Affan, telah bercerita kepada kami Wuhaib, telah bercerita kepada kami Ja'far dari bapaknya dari Jabir. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Al-Aliyah atau sebuah tempat di Madinah, lalu melewati sebuah pasar dan bertemu dengan anak kambing yang terputus dua telinganya dan mati. Beliau mengambilnya dan mengangkatnya, kemudian bersabda, "Berani dengan harga berapa kalian membeli barang ini?" Mereka menjawab, "Sama sekali kami tidak suka jika itu menjadi milik kami." "Apa gunanya itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Berapa kalian mau membayar jika barang ini menjadi milik kalian?" Mereka berkata, "Demi Allah, seandainya itu masih hidup, itu saja ada cacatnya. Tidak memiliki dua telinga, apalagi dia telah mati." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya dunia benar-benar lebih hina bagi Allah daripada ini seekor anak kambing." Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ata al-aliyah. Datang di suatu tempat yang namanya al-aliyah. Bamaroh dan lewat bisuki di dalam pasar. Rasulullah SAW mendatangi Al-Aliyah, kemudian di situ ada daerah, ada pasar. Rasulullah lewat situ. Famaro, maka lewat bijat
Yahdi kemudian menemukan asyaku mayyitin, anak kambing yang mati. Dia menemukan anak kambing yang mati. Fatanawalahu wa rafa'ahu. Kemudian dia mengambilnya dan mengangkatnya. Ya ambil dan dia angkatnya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda kepada teman-temannya, kepada sahabatnya. Bikam tuhibbuna anna hadza lakum. Bikam, dengan berapa kamu suka kambing ini. Nah, kambing yang mati, yang cacat itu, dengan berapa kamu suka. Ya, maka sahabatnya, para sahabat bertanya, qalu ma tuhibbu, kami tidak suka, ma nuhibbu, kami tidak suka ya Rasulullah. Annahu lana bisyai'in. Ya, annahu lana bisyai'in. Annahu, sesungguhnya, lana untuk kami bisyai'in, dengan sesuatu. Kami tidak suka sesuatu itu. Wa ma nasna' bih. Ya, wa ma nasna' bih. Nah, kemudian apalagi yang kambing itu punya cacat. Ya. Qala bikum tuhibbuna, bikam tuhibbuna annahu lakum qalu wallahi. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, bikam, berapa tuhibbuna, kamu hargai, kamu senangi kambing ini. Annahu lakum qalu, sesungguhnya qalu berkata para sahabatnya, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, laukana khayyan, seandainya anak kambing itu hidup, lakana aiban fihi, masih ada cacatnya. Ya, masih ada cacatnya. Apalagi anak kambing itu fawa, fakaifa wa huwa mayyitun. Apalagi anak kambing itu meninggal. Anak kambing itu sudah jadi mayit, cacat lagi. Ya, nggak ada harganya. Hidup aja nggak ada harganya karena telinganya nggak ada. Apalagi sudah mati ya, nggak ada harganya. Siapa yang mau anak kambing yang mati? Maka Rasulullah bersabda, fawallah, demi Allah, la dunya, sesungguhnya dunia itu ahwanun, lebih hina, alallahi, atas Allah, min hada alaikum, daripada ini kepada kalian. Jadi dunia itu, kata Allah, yang kita bekerja sekuat tenaga, kita mencari sekuat kemampuan itu, ternyata kata Allah, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina daripada anak kambing yang cacat ini. Nah, itu hina. Maka hati-hati. Karena kadang-kadang setelah mendapatkan kekayaan lupa, sehingga berjalan di atas bumi dengan sombongnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, la yamassuhu, janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan sombong, dengan congkak. Ya. Jadi jangan sombong. Kenapa kok tidak boleh sombong? Karena pasti di belakang keberhasilan kita itu ada orang yang membantu kita. Kita tidak bisa kemudian kaya itu, kemudian ini dari hasil saya sendiri. Minimal. Kita bisa berpakaian rapi, bisa berpakaian yang ya bagus, setrikoan, nah, jadi rapi. Itu nggak bisa kita kerjakan sendiri. Pasti ada orang yang menyetrikakan baju kita. Ada orang yang mencucikan baju kita, pakaian kita. Ya, kadang-kadang pembantu kita, kadang-kadang orang lain laundry. Sehingga satu orang satu dengan yang lainnya sama saling membutuhkan. Yang satu butuh uang, yang satu butuh tenaga. Yang kaya butuh tenaganya, yang miskin butuh uang kita.
Jadi saling menolong kehidupan begitu. Tidak bisa kemudian seakan-akan dia bisa sendiri. Apalagi seumpama dia itu cerdas luar biasa. Seakan-akan kecerdasannya lah yang menjadikan dia begitu. Seakan-akan Allah tidak ada di balik itu. Nah, maka muncul sombongnya. Nah, maka kalau sudah sombong begitu, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebercik kesombongan. Hati-hati, tidak akan dimasukkan surga orang yang di dalamnya ada sebercik kesombongan. Ini hadis yang ke-8. Kita lanjut ke hadis yang selanjutnya. Hadis Bukhari 5964. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li mislu Uhudin dhahaban lasaroni alla tamurra alayya salasu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'an arsutuhu lidainin." Monggo diartikan. Telah menceritakan kepada kami Yunus Al-Laits mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka aku tidak akan suka jika ia masih berada di sisiku selama 3 hari. Dan sekiranya aku memiliki sedikit saja dari itu, niscaya aku telah membayarkan untuk hutang. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li mislu Uhudin dhahaban." Seandainya berada di sisi saya misla Uhudin, sebesar gunung Uhud, sama dengan gunung Uhud, apa? Dhahaban. Seumpama saya punya emas sebesar gunung Uhud. Nah, sebesar gunung Uhud. Rasa rotani, maka melewati kepadaku Allah tamuro. Emas yang sebesar gunung Uhud itu lewat di sisiku dan tidak akan melebihi la tamuro alayya salasu layalin. Tidak akan melebihi dari 3 hari. Ini menunjukkan seumpama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam punya kekayaan yang luar biasa. Bahkan kekayaannya itu sampai sebesar gunung Uhud berupa emas. Ini luar biasa, sebesar gunung Uhud berupa emas. Berapa gram, berapa kilogram, ya, kekayaannya. Nah, sama yang kedua, boleh seumpama kita ingin baik, maka saat kita tidak punya, maka berandai-andai. Nah, itu boleh. Buktinya Rasulullah SAW punya kalimat andai. Seandainya saya jadi presiden, maka saya akan bisa banyak menolong orang kecil. Seandainya saya orang yang kaya, maka saya akan bisa menolong orang-orang miskin. Seandainya saya, begitu. Nah, boleh menggunakan kalimat itu. Dan Rasulullah juga menggunakan seandainya saya mempunyai emas sebesar gunung Uhud, maka emas itu tidak akan masuk, tidak akan tersimpan di diri saya, ya, melebihi dari 3 hari. Jadi emas itu lewat begitu saja.
Sehingga saya belum pernah menemukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu zakatnya itu sekian dan sekian, tidak pernah. Tapi sodakonya itu luar biasa. Sehingga kalau zakat itu kan ada nisabnya. Nisabnya 1 tahun. Padahal Rasulullah itu kalau punya harta itu tidak sampai 3 hari. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lupa. Sehingga dia saat sholat, setelah sholat asar, kemudian dia lari. Lari melewati pundak daripada sahabatnya. Sahabat bertanya, ada apa Rasulullah tergesa-gesa? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai emas yang belum dibagikan ke orang lain. Wa indi minhu syai'un illa, dan seandainya saya punya sedikit dari emas itu, illa syainan arsutuhu lidainin, kecuali saya akan berikan untuk melunasi hutang. Nah, ini kelihatannya Rasulullah SAW juga punya hutang, ya. Nah, ini. Jadi yang kedua, ternyata nyaur hutang itu lebih baik daripada sedekah. Karena nyaur hutang itu kewajiban, sedekah itu adalah sunnah. Ya. Nah, yang pertama yang kita bisa ambil, berangan-angan baik itu boleh. Ya. Laukana li misla ukudin itu berarti berangan-angan baik. Nah, saya berinfak, saya serahkan, nah itu boleh. Nah, tapi yang kedua adalah saumpama saya dikasih sedikit dari itu, maka akan saya lunasi hutang-hutang saya dulu. Nah, jadi kalau punya rezeki yang diberikan oleh Allah, nah, yang pertama yang harus dikerjakan adalah melunasi hutang. Setelah melunasi hutang, baru sedekah. Nah, anjuran untuk berinfak saat masih hidup serta sehat. Anjuran melunasi hutang, menunaikan amanah. Karena hutang itu adalah hutang dan menunaikan amanah. Diperbolehkan menggunakan kata-kata seandainya saat mencita-citakan kebaikan. Yang ketiga, yang keempat, menunjukkan kezuhudan Rasulullah terhadap para sahabatnya. Jadi beliau banyak berinfak dan tidak khawatir akan jatuh sakit, akan jatuh miskin. Itu Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fauqakum, fahuwa ahdaru alla yasdaru ni'matallah. Monggo. Dari Al-Masih, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang yang ada di atas kalian. Itu lebih baik membuat kalian tidak mengkufuri nikmat Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru, lihatlah oleh kalian semua. Lihatlah ila man asfala minkum, terhadap orang yang di bawah kalian. Kalau kita masih diberikan oleh Allah bisa berjalan, maka masih ada juga orang yang tidak bisa berjalan. Sehingga kita bisa mensyukuri, alhamdulillah, kaki saya masih sehat. Kita diberikan sepeda pancal, seumpama punyanya hanya sepeda pancal. Alhamdulillah, masih ada orang yang tidak punya sehingga harus berjalan kaki. Diberikan sepeda motor juga begitu. Alhamdulillah. Karena masih ada orang yang banyak juga orang yang berjalan pakai sepeda motor.
Nah, begitu juga maka kepada selanjutnya. Maka lihatlah yang bawah. Lihatlah yang bawah. Kalau kita melihat yang bawah, masalah dunia, kita bersyukur. Kita bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Maka kita bisa alhamdulillah. Masih ada orang yang lebih rendah dari kita. Masih ada orang yang lebih miskin dari kita. Wala tanduru ila man huwa fauqakum. Wala tanduru, dan janganlah kamu sekalian melihat ila man huwa fauqakum, terhadap orang yang di atas kalian. Ya. Oh. Jadi yang disawang itu dhuwure. Oh kono bojone iku iso nukono masak gra, bojone iku iso nukono sepeda, bisa punya sepeda motor, itu bisa punya mobil, itu bisa. Nah, bahwa ahdaru Allah yazdaru nikmatullah. Ya, itu akan mengakibatkan kalian bisa tidak mensyukuri atau bahkan mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Seakan-akan tidak dikasih apa-apa. Dikasih ini masih kurang. Kasih ini masih kurang. Ya, yang dilihat atas saja. Tapi kalau masalah ibadah, supaya kita bisa lebih semangat, maka lihatlah yang atas. Kalau masalah ibadah, itu bisa tahajud. Kenapa saya tidak? Itu bisa sholat dengan berjamaah. Kenapa saya tidak? Itu bisa berinfak. Kenapa saya tidak? Itu bisa berimpat sekian. Kenapa saya tidak? Nah, itu supaya kita semangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, begitulah yang harus kita lihat. Jadi, masalah dunia jangan sampai kita melihat yang di atasnya. Lihatlah yang di bawah. Masih ada orang yang lebih miskin daripada kita. Masih ada orang yang lebih kekurangan daripada kita. Jangan melihat atasnya. Itu sudah bisa beli mobil, itu sudah bisa beli macam-macam. Nah, menyebabkan kita tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan bisa mengkufuri nikmat Allah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat hadis selanjutnya. Ya. Monggo bisa diartikan Bu Ati. Ya Ustaz, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar, dari Abu Hasim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah budak dinar, budak dirham, dan budak pakaian sutra kasar, serta budak kamisah campuran sutra. Jika diberi, ia akan ridho. Dan jika tidak diberi, maka dia tidak akan ridho. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'ishu abdad dinar. Celakalah. Siapa? Abdad dinar. Budak dinar. Orang yang mengumpulkan uang, orang yang mengumpulkan harta. Ya, itu dinar. Wad dirham. Dan juga budak dirham. Nah, bahkan kalau sudah jadi budaknya dirham, kalau jadi budaknya dinar, infak aja malas, ya, eman dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita eman. Kalau kita eman jadi budaknya uang. Nah, uang aja yang dicari, uang saja, sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban demi budak uang. Wal qatifa, dan juga budaknya orang yang berpakaian pakai sutra itu, ya, qatifa itu budak, ya. Seumpama sekarang itu kan ada batik yang ada sutranya, campuran sutranya. Kalau pakai batik
pakai sutranya atau pakai sarung BHS yang ada sutranya, wih, dia merasa bangga. Dan kadang-kadang merasa gatal kalau nggak pakaian yang ada itunya. Nah, itu namanya budak. Nah, budak pakaian. Wal khomiso, dan juga pakaian sutra. Padahal sutra itu kalau untuk laki-laki tidak boleh. Baik itu campuran maupun tidak. Asli tidak boleh. Ya. Maka kata Rasulullah, kenapa Rasulullah mengatakan ta'isyu abdud dinar? Celakalah abdud dinar. Wa ta'isyu abdud dirham. Celakalah abdud dirham. Wa ta'isyu abdul qatifah. Dan ya, yang suka pakaian sutra. Wal khomiso, dan juga pakaian sutra yang halus campuran. Inna u'tiya a'rodiyah wa illam yu'to lam yardo. Karena jika dia diberikan dinar, diberikan dirham, diberikan itu dia merasa puas. Ya. Tapi jika tidak diberi, dia tidak ridho. Ya. Jadi apabila dia dapat ridho, apabila dia tidak, ya tidak. Jadi seakan-akan kurang bersyukur, tidak bersyukur kepada Allah. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbangga-banggaan tentang uang, berbangga-banggaan tentang pakaian, nah itu kata Rasulullah, celakalah orang yang demikian. Nah, hadis terakhir, hadis yang kita bahas pada hari ini yang terakhir adalah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Monggo diartikan dulu. Monggo Bu Ati. Jadi Ustadz telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ad-Dawrawardi dari Al-A'la, dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia penjara bagi orang mukmin dan surga untuk orang kafir. Ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya, dunia iku sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin. Jadi dunia itu, kehidupan dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Dia ingin ini, kadang ada hukumnya haram, tidak boleh. Ingin itu haram, tidak boleh. Kenikmatan ini haram, nggak boleh. Ada banyak aturan. Sehingga ini tidak boleh, itu tidak boleh. Seakan-akan hidup di dalam sangkar. Burung itu kalau sudah di dalam sangkar, nggak bisa terbang kemana-mana. Ya, meskipun dikasih makanan-makanan enak, ya dia tidak akan bebas. Nah, kemudian wajannah itu surga. Nah, jannah itu surga. Di dalam surga itu kehidupan bebas. Tidak ada larangan-larangan. Bahkan khomer yang di dunia itu haram, maka di sana jadi halal. Bahkan yang diharamkan di dunia itu, maka di sana di surga itu halal. Bahkan bidadari itu ada yang namanya pasar bidadari, itu halal di surga. Nah, jadi serba halal, serba boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Nah, itu al-kafir bagi orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena orang kafir tidak mau memperhatikan hukum. Boleh apa tidak mau memperhatikan. Yang penting di dunianya ini enak. Nah, bahkan mereka tidak yakin, tidak meyakini adanya hidup sesudah mati.
kehidupan ya di dunia saja. Sesudah mati tanpa ada balasan. Sehingga mereka bebas. Semaunya mereka berbuat. Maka Rasulullah menyampaikan ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, wa jannatu kafir, dan surga al-kafir bagi orang kafir. Surganya orang-orang kafir. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai di hadis ke-14 kita akhiri dulu. Dan monggo mungkin ada yang didiskusikan dari penjelasan hadis-hadis tersebut. Monggo saya kembalikan kepada Kuat. Saya Bu Dwi. Nggih.